Valentino Rossi kembali naik podium setelah sekian lama puasa podium. Tapi, tunggu dulu. Podium tersebut diraihnya bukan di ajang MotoGP, melainkan pada balapan ketahanan mobil Gulf 12 Hours. Rossi mengikuti balapan tersebut di sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi. Pada ajang yang memakan waktu 12 jam lamanya ini, The Doctor turun di kelas Pro AM bersama tim Monster VR46 Castle. Pada balapan kali ini, pembalap asal Italia itu menggunakan mobil Ferrari 488 GT3. Ia didampingi dua pembalap lain, Luca Marini dan Ushio. Memulai balapan di posisi ke-7 dari 30 peserta, Rossi dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Ia dan ketiga rekannya itu hanya kalah dari dua peserta tim Attempto Racing yang menggunakan mobil Audi R8 GT3. Meski hanya finish ketiga, namun Rossi mengaku puas dengan pencapaiannya itu. Ia juga senang dengan penampilan balap adiknya, Luca Marini, yang menunjukkan potensi balapan luar biasa di lintasan. Di MotoGP musim lalu, Rossi cuma 2 kali naik podium, yakni pada MotoGP Argentina dan Amerika Serikat. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami yang pertama dalam kategori kami. Tetapi untuk finish ketiga dalam keseluruhan balapan adalah kepuasan yang luar biasa. Saya langsung merasa betah dengan mobil dan tim. Tetapi di atas semuanya ini sangat menyenangkan. Luca benar-benar kuat. Potensinya dalam balapan membuat saya takjub. Pembalap berusia 40 tahun itu memang menggemari balapan ketahanan mobil, serta beberapa kali mengikuti berbagai ajang sebelumnya. Rossi pun memiliki keinginan untuk melanjutkan balap di dunia balap ketahanan ini andai ia memutuskan untuk gantung helm dari MotoGP. Pekan ini telah berlangsung balapan ketahanan 8 jam di sirkuit Sepang, Malaysia. Tapi, ada satu pembalap yang gagal hadir dalam balapan panjang itu. Dia adalah pembalap andalan tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo. El Diablo gagal tampil di balapan akhir tahun tersebut. Belakangan diketahui karena sang pembalap meminta bayaran yang cukup tinggi, yakni 200.000 euro atau sekitar 3 miliar lebih. Awalnya, untuk tim Petronas Yamaha SRT akan diperkuat oleh Franco Morbidelli, El Diablo, dan pembalap tuan rumah Hafiz Syahrin dengan menggeber motor Yamaha R1. Tapi, kemudian posisi El Diablo digantikan oleh pembalap Yamaha di Superbike asal Belanda, Michael van der Mark. El Diablo sendiri telah membuat pernyataan samar tentang ketidakhadirannya itu. Ia beralasan tak ingin mengambil resiko cedera dengan mengikuti balapan itu. Sementara itu, pemilik tim Razlan Razali juga berbicara ketika ditanya tentang alasan kenapa El Diablo tidak hadir. Tentu saja akan lebih baik jika ada pembalap MotoGP dari tim Petronas kami, tapi kami akan punya 3 pembalap tanpa pengalaman jarak jauh. Itu sebabnya Van der Mark bergabung dengan tim. Wawasan bahwa Morbidelli, El Diablo, dan Syahrin tidak memiliki pengalaman daya tahan telah ada selama berminggu-minggu. Kemudian, beberapa hari terakhir, baru terkuak alasan sebenarnya mengapa El Diablo absen. Manajer El Diablo, Eric Mahe, dikatakan telah meminta 200.000 euro biaya masuk. Itulah mengapa Van der Mark dibawa masuk. Sejauh ini, yang ingin mengonfirmasi secara resmi tentang isu itu, absennya El Diablo menjadi kekecewaan pribadi yang mendalam untuk Petronas di sirkuit Sepang dan Razlan Razali, karena awalnya tim asal Malaysia itu telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada El Diablo untuk naik kelas ke MotoGP. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, pembalap andalan Ducati Andrea Dovizioso harus puas mengakhiri kejuaraan dunia MotoGP dengan menjadi runner-up. Akan tetapi, hal itu tak lantas membuat Dovizioso pesimis datangnya musim balap berikutnya. Sebagaimana diketahui, dalam balapan MotoGP 2019, Dovizioso kembali dikalahkan oleh pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Akan tetapi, Dovizioso sendiri patut berbangga karena ia bisa finish sebagai runner-up kejuaraan dengan keunggulan hampir 60 poin dari pembalap di posisi ketiga, yakni Maverick Viñales. Menurutnya, itu adalah suatu hal yang patut disyukuri. Ia memandang Ducati telah mengalami banyak peningkatan sepanjang musim balap MotoGP 2019. Dovizioso bahkan hanya gagal finish sebanyak 2 kali. Kendati demikian, Dovizioso sadar bahwa mengalahkan Marquez bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi,
Marquez kini tampil konsisten. Tercatat, dalam 19 balapan yang dilakoni musim lalu, Marquez hanya sekali gagal finish. Usia yang terus bertambah membuat Johann Zarco sedikit pesimis dengan peluangnya berada di posisi depan MotoGP. Meski musim depan sudah pasti akan membela Rally Avintia Ducati, pembalap dengan usia 29 tahun itu yakin masanya hanya akan tersisa 3 hingga 4 tahun lagi. Zarco memang terhitung telat untuk naik kelas ke MotoGP. Pembalap asal Prancis itu baru promosi ke kelas utama pada tahun 2017 atau ketika usianya menginjak 27 tahun. Itu berarti pembalap yang menggunakan nomor 5 itu baru mengaspal di kelas utama MotoGP selama 3 musim ke belakang. Nasibnya sempat dinaungi awan gelap ketika dilepas KTM Red Bull pada September 2019. Untungnya, kiprah balapnya diselamatkan oleh Rally Avintia Ducati yang mengikatnya selama 1 musim, yakni MotoGP 2020. Saya sadar betul, saya bukan seorang anak berusia 10 tahun. Namun, saya punya waktu 3 hingga 4 musim untuk dinikmati betul-betul. Pembalap yang memakai nomor 5 itu memiliki target tersendiri bersama Rally Avintia Ducati, yakni membuktikan kapasitasnya sebagai pembalap papan atas pada MotoGP 2020. Andai sukses, maka Johann Zarco berpeluang mendapat tempat di tim yang lebih menjanjikan karena kontrak sebagian besar pembalap akan habis pada Desember tahun depan. Pembalap monster energi Yamaha Maverick Viñales mengaku merasa tersanjung Ducati Corse tertarik menurunkannya di tim pabrikan untuk MotoGP musim 2021. Isu pembicaraan antara Viñales dan Ducati ini telah menyeruak sejak pertengahan musim ini, yakni hanya beberapa hari sebelum Viñales sukses memenangkan balapan di MotoGP Assen Belanda pada Juni 2019. Gigi Daliknya juga tak memungkiri bahwa Viñales bisa menjadi salah satu incaran timnya karena merupakan pembalap papan atas dan mampu membekuk Marc Marquez di beberapa balapan. Maverick merupakan salah satu pembalap yang mampu mengalahkan Marc. Kami pun melakukan evaluasi siapa yang bisa menjadi opsi terbaik dan solusi yang tepat, tapi keputusan tak ada di tangan kami. Meski terus-terusan membantah bahwa dirinya sudah melakukan negosiasi dengan para petinggi Ducati, Viñales tetap mengaku merasa terhormat pabrikan sebesar tim Ducati meliriknya untuk musim 2021. Uniknya, dalam pekan balap di Assen lalu, Viñales juga mengaku kapok menandatangani kontrak pada awal tahun. Ia pun ogah buru-buru ambil keputusan dan akan mengevaluasi semua opsi yang ada. Di sisi lain, masa-masa sulit di Yamaha, ia akui telah memberikannya banyak pelajaran untuk masa depan. Membela Yamaha membuat saya makin kuat. Saya semakin dewasa dan banyak belajar. Marc Marquez sangat dikdaya di MotoGP 2019 dengan meraih 18 kali podium, yang 12 diantaranya berbuah kemenangan. Kedikdayaan Marquez pada musim yang lalu tidak terlepas dari kinerja apik motor Honda RC213. Akan tetapi, Honda hanyalah cocok saat dikendarai Marquez, sedangkan para pembalap lain seperti Cal Crutchlow dan Jorge Lorenzo kesulitan saat menungganginya. Pada akhirnya muncul anggapan bahwa Honda dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Marquez saja. Kemudian pendapat itu ditepis oleh manajer tim Honda, Alberto Puig. Puig menyatakan bahwa Honda adalah motor yang paling mudah dikendarai hingga saat ini. Puig berkaca pada fakta bahwa beberapa pembalap besar seperti Valentino Rossi, Nicky Hayden, dan Casey Stoner bisa meraih gelar juara dunia bersama Honda. Itu adalah fakta yang dijadikan Puig sebagai dasar pemikirannya bahwa Honda tidaklah sulit dikendarai andaikan ada pembalap lain yang berkembang. Selain itu, maka Puig tidak mau ambil pusing. Jadi, dengan fakta itu, kami bisa mengatakan motor paling mudah untuk dikendarai adalah Honda karena telah memenangkan kejuaraan dengan banyak pembalap. Saya tidak tahu apa yang dikatakan tim lain, tetapi kami tidak begitu peduli tentang ini.